Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Islam semuanya. Laut Hitam sepanjang sejarah telah diperebutkan oleh banyak bangsa, mulai dari bangsa Scythia, Slavia, Romawi, hingga ke Turki Utsmani. Nah, perebutan pengaruh dan dominasi dari berbagai negara terhadap Laut Hitam kembali memuncak dalam 1-2 dekade ini. Secara geopolitik, laut ini memiliki peranan penting bagi negara-negara yang ada di tepiannya. Bagi Rusia misalnya, Laut Hitam adalah satu-satunya pintu masuk dari arah barat. Ketika mayoritas negara yang terletak di wilayah ini kemudian memilih untuk bergabung dengan aliansi barat, Rusia pun bereaksi keras karena terancam kehilangan akses laut terpentingnya itu. Laut Hitam juga diketahui memiliki cadangan minyak bumi dan gas yang sangat besar. Laut Hitam merupakan sebuah laut yang dari segi bentuknya sebenarnya lebih menyerupai danau. Disebut laut karena ada celah berupa Selat Bosporus yang menghubungkannya dengan Laut Marmara. Laut Hitam saat ini tak sesuai dengan namanya, karena airnya malah berwarna biru seperti laut-laut lain pada umumnya. Dari sudut pandang Islam, ada hal menarik tentang Laut Hitam, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 85 hingga 87. Ayat-ayat ini berkisah tentang Zulkarnain yang melakukan pengembaraan ke arah terbenamnya matahari, yang bermakna ke arah barat. Said Qutb dalam tafsir Fi Zilalil Quran menjelaskan bahwa pendapat paling kuat tentang lokasi perjalanan Zulkarnain ke arah barat adalah sebuah tepian laut yang dipenuhi lumpur hitam, Ainin Hamiyatin. Apakah Ainin Hamiyatin itu adalah laut hitam? Sebutan laut hitam diyakini berasal dari bahasa Persia kuno, Aksaina. Kata ini diadopsi ke dalam bahasa Yunani menjadi Pontos Aksenios, laut yang tidak ramah. Nama ini diberikan oleh para pelaut Yunani sebab warna laut ini sangat gelap jika dibandingkan dengan laut lain yang ada di sekitarnya. Badan Survei Geologi Amerika Serikat (USGS) menunjukkan bahwa Laut Hitam memiliki tipikal air anoksi karena konsentrasi udara terlarut yang kecil, kurang dari setengah miligram per liter. Hal inilah yang menyebabkan kondisi air lautnya pekat. Kembali ke kisah pengembaraan Zulkarnain, saat tiba di wilayah itu, beliau melihat penduduk di sekitar wilayah itu adalah kaum yang suka berbuat kerusakan. Namun Zulkarnain tak menghukum mereka. Siapa penduduk yang menempati wilayah air berlumpur hitam itu? Kemungkinan mereka adalah penduduk asli Anatolia, saat ini masuk ke dalam negara Turki modern, yaitu bangsa Het, 1750 hingga 1650 sebelum Masehi. Mereka sering berkonflik dengan kelompok pendatang dari wilayah sekitarnya. Namun Zulkarnain hanya memperingatkan dan kemudian membiarkan mereka, karena mereka bukan Ya'juj Ma'juj. Namun apakah benar Laut Hitam merupakan Ainin Hamiyatin? Jika hanya ditelisik dari makna harfiah, untuk sementara ini cuma laut inilah yang memenuhi kriteria yang disebutkan dalam kisah penggembaraan Zulkarnain itu. Wallahu a'lam bishawab.